Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 53 menteri dan kepala lembaga setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri serta 5 kepala lembaga setingkat menteri pada pagi ini. Presiden membacakan sumpah yang diikuti oleh para menteri. Selanjutnya para menteri menandatangani SK di hadapan Presiden Prabowo. Ada 7 Menko yang dilantik, yakni Menko Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Sementara 5 pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung S. Buharudin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Usai pelantikan, para menteri dan kepala lembaga melaksanakan foto bersama di halaman Istana Merdeka. Sementara wakil menteri akan dilantik sore nanti. Ya, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengungkapkan harapannya saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan. Di antaranya adalah Menteri Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Tentu selain hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan, tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum. Dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami, dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Terkait lapas itu ada pilihan atau? Ya? Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Pak Yusril berkantor di mana nanti? Sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said. Untuk kementerian baru yang dibawa Bapak, pembagian kantornya bagaimana Pak? Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkumham, oleh Pak Supratman beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumham itu. Jadi kan sebenarnya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya, dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas Kementerian Hukum. Agar image koperasi ini tidak UMKM, kita perlu koperasi yang besar, yang solid, yang bisa mensejahterakan anggotanya. Pasti gitu loh. Jadi koperasi ini yang pasti kan gini, koperasi ini harus diberi branding. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini harus kita tingkatkan. Gitu loh. Pak, modal apa sih Pak yang sekiranya Bapak kuat gini, kan sebelumnya Bapak jadi Menkominfo nih, di kementerian baru. Modal apa nih yang Bapak yakin akan bisa menjalankan Menteri Koperasi selama 5 tahun ke depan? Modalnya adalah semangat dan optimisme bahwa koperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat untuk menopang visi Indonesia Emas 2045. Ya, alhamdulillah pagi ini kita akan dilantik oleh Pak Presiden Prabowo setelah diumumkan tadi malam. Jadi insya Allah akan berlangsung pelantikannya jam 10. Jam 10? Ya. Ada sertifikat nggak nanti? Atau nggak ada ya Pak, karena kementerian baru ya? Ada. Wah, saya nggak kementerian baru, kementerian lama, Kemendes dan PDT. Nah, ada. Insya Allah sore. Sore berarti ya. Berarti menunggu wamen dulu dilantik baru? Iya, kita karena ada wamen, sebaiknya memang kita menunggu lengkap
Pak Wamen hadir, menterinya juga hadir gitu. Ada info soal sidang kabinet pertama Pak? Kapan? Kalau infonya insya Allah besok, lusa katanya insya Allah. Tapi ya pada prinsipnya kami kapanpun siap untuk ikut arahan Pak Presiden. Kalau dari Pak Prabowo sendiri udah ada arahan khusus Pak untuk Pak Yandri sendiri dalam memimpin kabinet nanti? Iya, yang pasti kan saya kementerian yang sangat strategis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya, di mana hampir 80% penduduk Indonesia itu di desa. Dan sumber-sumber pangan, sumber-sumber kehidupan kan banyak di desa. Jadi fokusnya memang harus lebih ekstra, dan itu dunia saya karena saya memang orang desa gitu loh. Jadi alhamdulillah chemistry-nya insya Allah nyambung langsung. Berarti desa itu nanti apakah juga nanti akan melanjutkan alokasi dana desa yang... Oh itu iya, kan itu kan amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang dan kalau bisa kita tingkatkan terus. Yang paling penting itu tepat sasaran ya, sehingga desa-desa bisa mandiri, bisa maju, dan sekali lagi kita bangun Indonesia dari desa. Memastikan tepat sasarannya itu kan sekarang Ya perlu ada pendampingan yang terus-menerus, ada semacam pembinaan, pelatihan, kemudian kita turun ke bawah gitu loh. Ya Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam Astacita nomor 1, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human right. Jadi seluruh kebijakan dalam sektor apapun itu pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Ya, seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi. Dan kedua, indeks-indeks terkait dengan kemiskinan Gini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Ya. Untuk anggaran makan siang gratis ada revisi? Sementara di APBN. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ikut menghadiri pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana. Kaisang tiba bersama Raja Juli Antoni yang ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dalam Kabinet Prabowo Gibran. Dari sini. Mbak, dari sini, Mbak. Biar gampang. Ya. Mas, begini. Naikin, Mas. Terus gimana? Apa? Mau ada apa? Mas, lepas aja, Mas. Dia salah satu kan mensupport menteri yang dipilih oleh Pak Presiden, yang dimana Bapak Raja Juli Antoni ini adalah salah satu kader terbaik dari PSI. Alhamdulillah Pak Presiden mempercayai Pak Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan. Pak, Mas Kaisang ada pesan khusus ini kepada Presiden? Oke. Ngobrol apa?
kemarin Kepres yang sudah keluar, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berubah namanya menjadi Komunikasi dan Digital. Dengan demikian tentu fokus tugasnya tidak berubah, tapi ada penambahan yaitu juga pembobotan kepada tugas di bidang digital. Ya. Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kita sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet. Jadi judi online tentu salah satu fokusnya, pinjaman online ilegal juga, tapi tidak terbatas di situ saja. Kita juga akan melihat bagaimana internet ini ramah anak. Ada tangible loss, sebagaimana judi online ada intangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Ada kekerasan anak di situ, ada trafficking anak di situ, ada pornografi anak di situ. Nah ini yang kita akan coba benahi dengan pembobotan baru, yaitu memasukkan kata digital. Di luar itu tentu internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga fokus. Kemarin itu kita sudah mencapai 98% kurang lebih jangkauan internet se-Indonesia, tapi dengan menghitung 2G. Jadi ada beberapa daerah yang memang sudah terjangkau, tapi internetnya masih amat pelan. Jadi kita dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa sudah cukup PR, sudah cukup di 3 itu untuk 100 hari ini. Terima kasih teman-teman. Cukup? Thank you. Makasih. Tim gue mana ini? Usai dilantik di gedung MPR, Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran langsung mengikuti serah terima jabatan. Serah terima jabatan digelar terpisah, yakni di Istana Merdeka dan Istana Wakil Presiden. Prosesi pisah sambut dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto dibuka dengan upacara militer yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 13:30 menit. Dalam proses juga terlihat Prabowo dan Jokowi berjalan bersama menyapa barisan militer. Prosesi penyerahan memori jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka mengikuti pisah sambut di Istana Wakil Presiden. Yang berbeda, pada pisah sambut Wapres ini tidak ada upacara khusus. Acara ramah tamah yang diawali dengan pemberian ucapan selamat. Kami persilakan kepada Kita ke anggota DPD Republik Indonesia Alfiansyah Bustami alias Komeng menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin satukan yang kemarin terpecah. Komeng yakin Prabowo bisa mewujudkan visi misi dan program-programnya. Usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di gedung MPR DPR RI, anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng turut memberi pesan. Komeng pun yakin Presiden Prabowo Subianto akan menyatukan yang kemarin sempat terpecah saat Pilpres 2024. Betul-betul mengembu dan betul-betul ingin menyatukan semua kemarin yang terpecah-pecah karena Pilpres. Dan sekarang ingin menyatukan dan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kita target swasembada pangan 5 tahun, Komeng lihat itu realistis Pak? Realistis dong. Sekarang aja kan di Merauke. Udah. Harapannya mungkin buat pertemuan Kenapa? Harapannya. Saya udah bilang Pak perlu jangan harapan juara 1, harapan juara 4. Kita sama-sama menyaksikan dengan suasana sukacita pelantikan sekaligus pengambilan sumpah janji bagi seluruh jajaran kabinet Merah Putih langsung tadi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan, tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini adalah kementerian
koordinator yang baru bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dan selebihnya kita akan segera mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan dan tantangan. Secara khusus tadi tidak ada penyampaian secara langsung pada masing-masing menteri. Yang jelas Pak Prabowo menyampaikan selamat bertugas. Tantangan dan harapan masyarakat tentu besar. Oleh karena itu menteri-menteri harus bisa bekerja dengan serius, bekerja keras, tapi juga kerjasama yang baik antar kementerian. Begitu. Nanti ya saya sementara itu dulu. Nanti kita akan cari waktu lagi untuk menyampaikan apa saja yang target. Belum tahu. Nanti kita belum. Terima kasih ya teman-teman. Ya, Mas. Pemirsa, tidak hanya Prabowo Subianto yang resmi masuk ke istana sebagai Presiden Republik Indonesia, kucing kesayangan Prabowo, Bobby Kertanegara juga turut diboyong ke dalam istana. Kucing masuk istana. Siapa lagi kalau bukan Bobby Kertanegara? Kucing kesayangan Prabowo Subianto ini ikut dibawa majikannya masuk ke dalam istana saat pelantikan presiden menggunakan stroller. Momen kedekatan antara Prabowo dan Bobby pun semakin membuat warganet gemas. Ketua Kadin Anindya Bakri juga membagikan foto bersama Bobby saat menunggu kedatangan Prabowo jelang pelantikan. Bobby Kertanegara adalah kucing peliharaan Prabowo Subianto yang awalnya adalah kucing liar. Kucing domestik berjenis short hair ini kemudian dipelihara Prabowo di rumahnya. Awalnya kucing ini dipanggil Bobby the Cat, tapi belakangan namanya berubah menjadi Bobby Kertanegara karena tinggal di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Kelucuan Bobby pun sering membuat warganet gemas. Bahkan akun Instagram Bobby Kertanegara sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Tim iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lebih dari 2.000 benih lobster coba diselundupkan melalui perairan Berakit Bintan, Kepulauan Riau. Menggunakan kapal cepat, petugas gabungan harus mengejar para pelaku. Menggunakan kapal cepat, petugas gabungan mengejar komplotan penyelundup benih lobster di perairan Berakit Bintan, Kepulauan Riau. Upaya penyelundupan diketahui setelah tim gabungan yang melakukan pengawasan laut melihat sebuah speedboat yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengejaran selama 3 jam, kapal cepat komplotan penyelundup dikandaskan petugas. Lebih dari 237.000 benih lobster yang dikemas dalam puluhan kardus disita petugas. Benih lobster senilai lebih dari 23 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Malaysia. Silahkan saja, mereka tidak akan berhenti untuk melakukan penyelundupan dan kita juga sudah berkomitmen kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan benih lobster. Usai disita, benih lobster dilepas liarkan di perairan Anak Kenipan, Batu Karimun, Kepulauan Riau. Sementara para pelaku penyelundupan masih diburu petugas. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, gugatan Wan Prestasi antara PT Mas Lestari Perkasa terhadap PT Astra Agro Lestari Tbk dikabulkan PN Jakarta Timur. PT Astra Agro Lestari Tbk diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 56 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan PT Mas Lestari Perkasa terhadap PT Astra Agro Lestari Tbk. Perkara ini bermula dengan adanya perjanjian kontrak antara PT Mas Lestari Perkasa dengan PT Astra Agro Lestari beserta 2 anak perusahaan lainnya terkait jual beli minyak kelapa sawit dari tahun 2019 hingga 2021. Namun di pertengahan tahun 2021 ada beberapa kontrak yang dibatalkan secara sepihak oleh PT Astra Agro Lestari dengan alasan harga terlalu tinggi. Pertengahan 2021 ke atas, ada banyak kontrak itu tidak diakui, ada menjadi masalah itu karena Astra Agro Lestari merasa harganya sudah tinggi.
dan mereka menghold DP kami sehingga tidak ada terjadi pembayaran. Kami mencoba melakukan hal persuasif, berbicara dengan mereka, namun kemudian seakan-akan mereka mau untuk merubah harga kontrak, padahal itu sudah terjadi kesepakatan. Ada 11.000 ton CPO, nominalnya sekitar 174 miliar yang tidak diakuin oleh Astra Agrolestari. Tapi lucunya kalau nggak diakuin, pada awalnya minta repricing, negosiasi harga. Jadi kami sangat heran, kalau nggak mengakui kontrak, untuk apa minta negosiasi gitu loh. Jadi ada yang nggak konsisten di sana. Pada 15 Oktober 2024, PN Jakarta Timur pun menjatuhkan putusan bahwa PT Astra Agrolestari wajib membayar sebesar 56 miliar rupiah kepada PT Mas Lestari Perkasa. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita kembali akan bergabung dengan suasana di Istana Negara. Kita akan mengikuti perkembangan yang terjadi di sana. Dalam melakukan hilirisasi ini, tapi ya saya akan segera bekerjasama dan juga berbicara dengan semua kementerian terkait karena ini melibatkan banyak kementerian dan kami tentunya bisa bersamaan juga mengharapkan masukan, inputan, dorongan dari semua teman-teman, terutama teman-teman media untuk memberikan masukan kepada kami agar kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan benar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dalam sidang perdana, pihak pemohon menyerahkan berkas permohonan PK yang asli kepada pihak pengadilan. Kemudian, jika ada novum baru akan diserahkan ke pengadilan. Sidang PK dipimpin oleh Zulkifli Ajo sebagai Ketua Majelis Hakim. Berkas yang dikumpulkan akan dikirim ke Mahkamah Agung. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso kembali mengajukan PK atas kasus kopi sianida. Iya, nervous ya setelah sekian tahun kembali ke ruang sidang lagi, tapi ya sekarang status saya juga sudah berbeda, sudah tidak ditahan, jadi ya setidaknya lebih baiklah daripada yang masa yang lalu. Itu aja. Itu tidak ketinggalan, kita bawa, cuman yang menemukannya itu yang harus dihadirkan untuk disumpah. Artinya kita sumpah dulu, baru dilakukan proses persidangan untuk membacakan memori PK-nya. Itu aja. Brand kecantikan terkemuka tanah air Solyu turut memeriahkan Cosmetica and Beauty Expo 2024 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran di Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Solyu juga mengedukasi pengunjung soal personal color untuk mengetahui range warna kosmetik yang sesuai dengan kulit dari masing-masing individu. Pameran makeup dan skincare yang telah ditunggu-tunggu beauty enthusiast kembali hadir dalam ajang Cosmetica and Beauty Expo Cospec 2024 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pengunjung pun terlihat antusias ketika mencoba berbagai macam produk makeup serta skincare berkualitas Solyu yang merupakan salah satu brand kecantikan paling laris di pasaran dan tengah digandrungi kaula muda untuk tampil menawan. Berkolaborasi dengan Color Lab, Solyu menggelar talk show bertema How to Find Your Personal Color untuk mengedukasi tentang pentingnya personal color kepada konsumen dan pengguna Solyu agar mengetahui range warna dari kosmetik yang cocok dengan kulit. Dengan adanya personal color, jadi kita bisa lebih tahu season-season apa yang ada di diri kita dan nantinya akan membantu banget dalam menentukan shades, terutama untuk menentukan shades yang ada di Solyu sih, produk-produk Solyu. Supaya bisa makin banyak brand-brand lokal yang ikut dan percaya bahwa The Cosmetica Beauty Expo merupakan pameran yang cocok untuk para brand-brand ini dan juga kami bisa menghadirkan crowd yang cukup tinggi serta aktivitas dan talk show di dalam acara pameran kami tersebut. Sebagai brand kecantikan terbaik dan berkualitas, Solyu menghadirkan berbagai macam produk makeup dan skincare yang terbukti aman untuk kulit, seperti Intense Style Lip Stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian, serta tersedia dengan 9 varian warna. Cosmetica and Beauty Expo yang digelar dari tanggal 18 sampai 20 Oktober 2024 di JI Expo ini
memamerkan berbagai brand kosmetik ternama tanah air seperti Solio yang dapat bersaing dengan produk-produk dari luar Indonesia. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.